Nggih. Mau nanya, saya Khairul, Iya. alamat Jalan Muria. Mau nanya, ini kan tadi Jalan Muria. penjamaah sini. Iya. Ini mau nanya, Ustaz, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait mengenai penjelasan ustaz atau ustazah yang mana beberapa itu ada yang mengetahui ilmu, tapi mungkin dari pribadinya sendiri mungkin tidak sesuai begitu. Nah ini kalau di dalam Islam sendiri ini gimana bagi ustaz-ustaz seperti itu, maksudnya apakah sesuai Islam atau bagaimana? Langsung ya, satu pertanyaan dari Mas apa tadi? Khairul ya, bagus banget namanya. Kalau ada ustadz atau ustadzah, tapi di situ karakternya tidak sesuai dengan karakter akhlakul karimah ya, atau akhlakul mahmudah ya, akhlak yang baik, itu gimana dalam Islam? Jelas tidak boleh ya, karena di situ sudah jelas di dalam Al-Quran ada ya, kaburo maktan, sungguh-sungguh celaka bagi siapa man orang ya yang di situ yakulun, orang-orang di situ mengucapkan tapi malah ta'lamun, mereka tidak malun, tidak mengamalkan. Itu cilaka mencerit ya cara bahasa Jawanya. Jadi kalau ada orang kojar koni ya, itu sangat celaka, dalam Islam nggak boleh ya. Ustadz, terus kemudian mubaligh ya, dai, guru sama saja, itu seperti itu. Hanya saja di dalam al-hadis ada juga ketika seperti itu, ada majelis Rasulullah waktu itu sedang menyampaikan tentang Islam, terus kemudian Rasulullah mengatakan balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Nah setelah seperti itu, terus kemudian sahabat ada yang berpikir, ya Rasulullah, mikir ya, kalau saya menyampaikan ayat dari jenengan, kan Rasulullah kan menyampaikan satu ayat langsung dijelaskan, ini harus diamalkan seperti ini kan gitu ya. Nah itu bagaimana kalau kami belum mengamalkan kan gitu. Terus Rasulullah berkata sampaikan saja, kan itu sampai kemudian 3 kali. Biasanya batasnya untuk memantapkan itu 3 kali ya. Nah akhirnya kemudian tanya sahabat, loh tapi kalau tidak bisa mengamalkan gimana, kan itu sampai 3 kali tetap sampaikan. Nah kemudian Rasulullah akhirnya menjelaskannya begini, lebih baik kamu menyampaikan, jadi apa yang kamu belum amalkan bisa diamalkan oleh orang lain. Nah lebih baik lagi kalau kamu menyampaikan kamu juga mengamalkan, daripada sudah kamu tidak mengamalkan, tidak mau menyampaikan. Jadi ada gugur satu kewajiban, yaitu kewajiban menyampaikan, kewajiban mengamalkannya belum. Jadi ada hadis yang seperti itu. Jadi Al-Quran mengatakan siapa yang suka jarkoni itu celaka, tapi al-hadis lebih baik menyampaikan walaupun belum bisa mengamalkan ya. Jadi gimana tengah-tengahnya? Ya tengah-tengahnya kalau bisa ya mengamalkan, tapi kalau belum bisa ya sampaikan kalau memang mau menyampaikan. Kalau saya sih kalau saya belum mengamalkan saya nggak mau itu ya, karena takut kena yang di Al-Quran itu. Paling tidak saya sampaikan gini, contoh ya, kayak puasa Muharram ya. Puasa Muharram itu kan puasa sunnah ya. Lah banyak yang puasanya tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi saya cuma ngambil tanggal 9, 10 ya. Karena saya kalau puasa lama-lama setelah menikah, dulu waktu masih gadis ya, itu jadi berat gitu. Nah, akhirnya saya sampaikan kepada audiens, saya kan juga itu ya, dai ya, ngaji-ngaji gitu. Saya sampaikan bahwa ini puasa sunnah 1 sampai 9 lebih baik. Tapi kalau tidak bisa 9 hari saja, sampai kemudian saya bilang kalau tidak bisa 2 hari saja. Lah kan otomatis yang 2 hari saya sudah menyampaikan dan saya mengamalkan kan. Nah, kalaupun tidak bisa 2 hari, 1 hari tanggal 10-nya. Kalaupun tidak bisa, enggak apa-apa. Sunnah itu boleh tidak mengamalkan.
ya. Itu saya triknya ya, saya pribadi. Jadi kalau saya belum bisa mengamalkan, ya saya sampaikan terus terang hukumnya seperti itu. Memang seperti itu kan. Jadi artinya tetap saja bahwa saya tidak kena yang tidak mengamalkan, karena saya amalkan cuma tidak sampai 10, tapi jujur tetap menyampaikan bahwa ini sunnah 10. Dan juga benar ketika saya menyampaikan bahwa ini puasa sunnah, tidak juga tidak apa-apa, begitu ya. Ada yang bertanya lagi? Monggo, masih 10 menit. Terus pengen Bali ya, ada monggo? Enggak usah.